bilang for are today, kalian bilang thanks God, amazing, and keep spirit. Oke? Oke? Oke, siap pakai gerakan biar kita semangat. Siap? How are you today? Thanks God, amazing, and keep spirit. Gimana? Udah pada semangat? Oke. Ada yang tahu nggak tadi kakak kasih apa? Tahu? Betul. Oke, masih ingat ya? Berarti masih pada konsen. Kakak di sini ada yang merasa insecure? Ada yang merasa nggak pede? Pasti. Kakak yakin ada. Tadi aja suruh maju, pasti ada aja yang nggak pede. Aku malu, takut ada teman aku ngetawain aku, gitu kan? Takut ada yang ngejek. Oke teman-teman, di sini kakak akan membawakan tema aku tidak sempurna. Ada yang tahu apa arti sempurna? Ada yang tahu? Sempurna? Menurut teman-teman di sini sempurna itu apa sih? Oke, sempurna dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya itu utuh, lengkap, tidak bercacat, dan tidak bercela. Itulah kadang yang dijadikan patokan hidup setiap manusia, teman-teman. Semua orang di sini pasti berangan-angan dan bermimpi betapa bahagianya kalau kita memiliki kehidupan yang sempurna. Betapa bahagianya jika kita itu benar terjadi di kehidupan kita. Benar nggak? Benar. Benar kan? Pasti semua orang ingin hidup sempurna. Gak ada yang salah teman-teman kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena ketika kita ingin sempurna, maka kita akan lebih belajar untuk berhati-hati. Tapi ingat, jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai ada penyesalan yang tak berkesudah. Kakak tidak melarang adik-adik semua ini untuk menginginkan kesempurnaan itu. Kadang, situasi lingkunganlah yang membuat dan memaksa kita untuk hidup sempurna. Bagaimana tidak, kesalahan sedikit saja langsung kena hujatan di mana-mana. Kurang sedikit saja langsung banyak orang yang mencela. Banyak ekspektasi di mana-mana. Orang, apalagi kita yang hidup di era sekarang, hidup dengan bersosial media, pasti menghadapi netizen plus 62. Tapi itulah hidup teman-teman. Itulah hidup. Nah, hidup ini seperti orang bilang, hidup ini seperti keramik teman-teman. Yaitu kita tuh gampang rapuh, gampang rusak, gampang hancur apabila kita menjalaninya dengan tidak hati-hati. Untuk itu, tapi kata orang itu benar adanya, hidup itu rapuh, hidup itu gampang hancur. Ada pepatah yang mengatakan, life is fragile, that's why we have to handle it with care. Artinya itu, hidup kamu itu rapuh, maka kamu harus menanganinya dengan hati-hati. Tapi namanya juga manusia kan, walaupun sudah berhati-hati, tetap aja banyak salahnya, tetap aja ada salahnya. Benar? Nah, untuk itu, dari kesalahan itu, kita sebuah keramik itu dapat yang tadinya utuh kini menjadi rusak, yang tadinya indah kini menjadi tidak sempurna. Dan itu dari kecerobohan, kehilafan yang membuat kita dan membawa kita kepada penyesalan, membawa kita kepada penyesalan hidup. Dan ada sebuah cerita. Dengerin ya teman-teman. Cerita ini berasal dari Jepang. Di Jepang
ada sebuah seni untuk memperbaiki mangkok dan cangkir dari keramik. Nama seni itu adalah kintsugi. Kin artinya emas dan sugi artinya sambungan. Nah, seni yang luar biasa itu bermula atau berawal dari seorang yang kaya raya di Jepang yang bernama Toshimasa. Pada suatu hari, dia tidak sengaja memecahkan cangkir teh kesayangannya. Kemudian, dia memanggil seorang ahli untuk memperbaiki cangkir teh tersebut. Dan sayangnya, cangkir teh itu bukannya kembali utuh atau bisa digunakan, tapi malah berantakan dan tidak karuan. Toshimasa pun merasa kecewa karena cangkir kesayangannya itu tidak bisa digunakan kembali. Akhirnya dia pun ingin membuangnya, tapi ada ahli lain yang ingin memperbaikinya dan tidak menyerah untuk memperbaiki cangkir teh itu. Nah, kemudian dia mencari ide nih, apa ya untuk memperbaiki cangkir ini. Terus akhirnya dia mendapatkan ide, yaitu dia menambah cangkir itu yang retak dengan cairan emas, teman-teman, dengan cairan emas. Dan pada akhirnya cangkir itu yang awalnya berantakan kini menjadi berharga dan bernilai karena ada kisah dan cerita di balik keretakannya itu. Dan filosofi dari kisah dari seni kintsugi ini adalah yang bisa diterapkan dalam hidup. Ibarat sebuah keramik yang rapuh dan retak, itu tergantung nilainya akan berbeda tergantung di tangan siapa. Mau kamu membuangnya atau mau memperbaikinya sehingga menjadi karya yang indah. Mau menambalnya dengan lem biasa atau mau menambalnya dengan emas yang bernilai dan berharga. Sama seperti itu, teman-teman, kita merasa bersalah, kecewa, sedih, pokoknya semuanya dicampur aduk gitu. Tapi kalau kita bisa menamainya dengan benar, maka hidup kita akan bahagia. Kamu mau menambal itu dengan kebencian atau mau menambal itu dengan kasih dan memaafkannya. Memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu, memaafkan diri kamu sendiri atas kesalahan yang sudah kamu buat. Dan tidak sempurna, kita tuh merasa kadang nggak sempurna kan? Kadang kita merasa insecure, merasa gak tahu deh ini tuh hidup aku kayak gini gitu. Kayak orang-orang tuh selalu menghujat aku gitu kan, selalu menertawakan aku. Memang teman-teman, di hidup ini pasti gak luput dari argumen haters. Pasti di hidup kita ada yang namanya haters, walaupun itu 1, 2, dan 3, 4 dan seterusnya. Pasti akan ada haters. Akan ada orang yang menertawakanmu, akan ada orang yang menghujatmu, akan ada orang yang tidak percaya kepadamu. Tapi ingat teman-teman, akan ada kamu yang membuktikan kepada orang-orang bahwa mereka itu salah, bahwa mereka itu gak benar. Kamu harus membuktikannya itu. Jangan tutup mulut mereka, tapi tutup kedua telinga kamu. Karena kalau kamu tutup mulut mereka, kamu hanya punya 2 tangan. Jadi kamu hanya bisa menutup 2 mulut. Tapi kalau kamu menutup telinga kamu, kamu tidak akan pernah mendengarkan apa kata-kata mereka. Dan ingat teman-teman, di mata Tuhan kita adalah karya yang paling sempurna. Setuju? Jadi di sini nggak ada lagi yang masih merasa nggak pede, nggak percaya diri, malu, insecure dan lain sebagainya. Karena ketika kita merasa sudah sempurna, bukan berarti kita itu menjatuhkan standar hidup kita. Bukan berarti kita tidak punya semangat dan kita tidak menerima itu. Itu salah besar teman-teman.
kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Dengar ya teman, ketidaksempurnaan itu berarti ketika kita menghargai diri sendiri dan memahami dan menghargai apa yang ada pada tubuh kita. I'm perfectly imperfect, but I'm perfectly I. Artinya, aku tidak sempurna, tapi aku adalah diriku yang sempurna. Mungkin aku tidak sempurna di mata orang lain, tapi aku adalah diriku yang sempurna di mata diriku sendiri. Makanya kalian tuh harus menanamkan love yourself, cintai diri sendiri. Ya teman-teman, oke? Mulai hari ini kita harus cintai diri kita sendiri, oke? Kita harus pede, kita harus mempercayai diri dan selalu bersyukur. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu, masih banyak